Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat robot avoider menggunakan sensori air. Nah, untuk cara kerja dari robot avoider ini, robot akan mendeteksi benda yang berada di depannya. Kemudian, jika tidak ada benda yang berada di depannya, maka robot ini akan berjalan terus sampai ada yang dideteksinya. Kalau robot ini mendeteksi benda yang berada di depannya, maka secara otomatis robot ini akan berbelok ke arah robot tidak mendeteksi objek atau halangan. Salah satu komponen yang digunakan dalam pembuatan robot avoider ini adalah kabel jumper. Nah, kabel jumper di sini sangat berperan karena kabel jumper ini digunakan untuk menghubungkan komponen yang satu dan komponen yang lainnya. Untuk komponen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen yang kita gunakan, yaitu Arduino Uno. Arduino adalah sebuah kit elektronik open source yang dirancang khusus untuk memudahkan bagi para seniman, desainer, dan siapapun yang tertarik dalam menciptakan objek atau mengembangkan perangkat elektronik yang dapat berinteraksi dengan bermacam-macam sensor dan pengendali. Arduino Uno merupakan sebuah board microcontroller yang dikontrol penuh oleh Atmega 328. Adapun spesifikasi data teknis yang terdapat pada board Arduino Uno R3 adalah: yang pertama, ada microcontroller Atmega 328. Yang kedua, ada tegangan konversi 5 volt. Yang tiga, ada tegangan input atau recommended 7 sampai 12 volt. Ada tegangan input atau limit 6 sampai 12 volt. Ada pin digital input output 14 atau 6 diantaranya pin PWM. Ada pin analog input 6 input pin 21. Ada arus DC per pin input output 40 mA dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emma Uliasa Fitri. Saya perwakilan dari kelompok Suyatna Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor DC. Motor DC yaitu motor listrik, suatu perangkat yang bisa merubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Dalam istilah lain, motor DC juga sering disebut sebagai motor arus arah. Sesuai dengan namanya, DC motor memang mempunyai dua terminal yang memerlukan tegangan arus arah untuk bisa menggerakkannya. Perangkat motor DC biasa digunakan dalam perangkat-perangkat elektronik dan listrik seperti vibrator ponsel, peralatan industri, peralatan mesin, peralatan rumah tangga, disk driver, bor listrik DC, dan kipas DC. Tentu saja fungsi dan kegunaan dari motor DC ini sangat banyak sehingga perannya begitu dibutuhkan oleh masyarakat. Sekilas mungkin sangat sepele, namun jika komponen tersebut tidak berfungsi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap komponen lainnya yang tidak bisa berjalan dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, prinsip kerja motor DC. Sebuah motor DC memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator merupakan bagian motor yang tidak bisa berputar, terdiri dari rangka dan kumparan-kumparan medan, seperti gambar yang saya perlihatkan. Sementara rotor adalah bagian yang dapat berputar, terdiri dari kumparan, jangkar. Kedua bagian utama ini dikelompokkan lagi menjadi berbagai komponen penting, seperti 1. Kerangka magnet, 2. Kutub motor, 3. Kumparan medan magnet, 4. Kumparan jangkar, 5. Komutator, dan yang keenam sikat arang.
untuk bisa bergerak pada prinsip kerja motor DC menggunakan fenomena elektromagnetik. Saat arus listrik diberikan ke kumparan permukaannya yang bersifat utara akan langsung bergerak menghadap ke magnet kutub selatan. Selanjutnya, kumparan magnet selatan akan bergerak menghadap ke magnet kutub utara. Karena kutub utara magnet bertemu dengan kutub selatan magnet dan sebaliknya, maka terjadilah saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk bisa menggerakkannya kembali, tepat saat kutub kumparan berhadapan dengan kutub magnet sehingga arah arus kumparan dibalik. Pada kondisi tersebut, kutub utara kumparan berubah menjadi kutub selatan dan kutub selatan berubah menjadi kutub utara. Dan begitu sebaliknya. Sekian, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang motor DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sensor IR. Sensor IR ini menggunakan pantulan cahaya sebagai nilainya. Ketika sensor ini mendeteksi sebuah objek yang ada di depannya, maka pantulan cahaya dengan intensitas yang diatur sensitivitasnya dengan sebuah potensiometer. Nilainya yang menghasilkan high and low. Oke, saya akan menjelaskan komponen selanjutnya, yaitu driver motor L298N. Bentuknya kayak gini. Driver motor L298N merupakan modul driver motor DC yang paling banyak digunakan, yang difungsikan untuk mengontrol kecepatan serta arah perputaran motor DC. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yeah.